kesatuan wilayah, budaya, dan jiwa. Salah satu wujud nyata dari kekayaan budaya Nusantara, Sunda Wiwitan. Ayo, taruh. Boleh duduk di sini? Duduk aja nak, tempat ini bukan milik siapa-siapa. Tapi aku cuma takut ganggu, Bu. Gak niat ganggu, kamu gak akan ganggu apapun. Ini semacam doa ya, Bu? Doa, tapi bukan semacam doa yang pernah kamu temui di pelajaran agama di sekolah. Rumah kita selalu bau kemenyan. Mungkin dikira kita penyembahan setan. Padahal mama cuma kirim doa buat nenek. Karena mereka cuma ngeliat asapnya, nggak ngerti soal maknanya, nggak pernah duduk di sini dan nggak pernah nanya kenapa. Aku juga dulu sempat malu, Bu. Aku selalu malu kalau teman-teman main ke rumah. Itu pun aku selalu menyembunyiin altar biar mereka nggak ketawa. Cok, kamu nggak sendiri, banyak yang kayak kamu. Tapi lama-lama kalau sendiri terus, siapa yang bakal jaga? Ayo, Lid. Aku capek, Bu. Aku harus hidup di dua versi. Yang satunya sembunyi-sembunyi dan selalu pura-pura kuat. Kamu kuat, Mak. Bahkan ketika kamu bilang capek, itu adalah kekuatan. Tapi aku nggak mau sendirian terus, Bu. Makanya kamu datang ke sini, biar kita nggak sendiri lagi. Tadi pagi murid saya nanya, Ibu guru agamanya apa? Saya senyumin aja, karena jawaban saya nggak ada di buku paket. Terus kamu jawabnya apa? Akhirnya aku jawab, agama yang nggak nyakitin siapa-siapa. Terus ekspresi anaknya bengong. Kemarin aku daftar beasiswa, terus aku tanya sama petugasnya, ini agamanya cuma 6. Terus kata petugasnya, iya cuma 6. Ya ampun, aku bingung. Masa aku milih agama 1? Emang kayak cadangan aja. Aku juga pernah waktu mau daftar beasiswa disuruh adik buat pura-pura ngaku Islam aja. Agak nyesek ya. Aku kalau menulis soal ini malah kepikiran, emang ada yang baca cerita kita? Kita kan punya cerita yang dianggap gak penting. Kalaupun dia gak penting kok harus viral dulu. Kalau enggak, pasti gak like buat tayang kan? Temenku, aku kemarin dengar temenku ngomong ke aku, katanya rumahku kayak dukun, padahal aku cuma naruh bunga sama menyan doang. Mereka tuh cuma asal ngucap aja nggak sih? Dulu aku pikir makin tinggi sekolah, makin ngerti perbedaan. Tapi ternyata makin tinggi sekolah, makin bisa ngatain pakai kata-kata halus. Saya juga dulu pernah ngalamin waktu sekolah. Dulu saya ikut perkemahan sama teman-teman. Terus saya diajakin sholat, akhirnya saya ikut. Saya ikut juga karena pura-pura, soalnya takut dibilang aneh sama teman-teman. Aku sering mikir, Bu, emang kita bakal hidup kayak gini terus ya? Munafik banget gak sih? Di luar pakai topeng, di rumah baru bisa nafas. Setan. Makanya kita duduk bareng di sini, biar nggak perlu topeng, biar bisa nutupi luka kita.
Aku capek Bu, tapi kalau kita baru gini rasanya enteng dikit. Enteng, tapi tetap dulu. Buat apa sih kita kayak gini? Gak usah sembunyi-sembunyi kali. Tapi kita udah duduk di sini, udah ngomong, itu aja udah bentuk dari perlawanan. Sarah, aku boleh masuk nggak? Boleh, masuk aja. Pantes di sini aku tadi cari di rumah tengah nggak ada. Sana kemana-mana? Aku di sini cuma nyari ketenangan aja. Nih, minum dulu biar batinnya nggak kering. Tadi aku ketemu teman lama nih. Aku dibilangin kayak, kamu masih nyembah aliran sesat itu nggak sih? Kayak di mana sih? Tapi pura-pura nggak berdarah. Iya, aku capek nih. Aku harus belajarnya sendiri-sendiri. Tapi kan aku belajar bohong. Aku dulu juga pernah kayak gitu, pura-pura ikut pelajaran lain biar nggak dianggap aneh, dicap aneh. Karena menurut mereka itu aliran kita tuh kayak aliran sesat gitu loh. Padahal itu mah warisan budaya kita. Aku merasa bersalah nih. Aku ngajarin anak-anak jujur, tapi aku sendiri bohong sama mereka. Sarah, kita bohong itu bukan karena pengen, tapi ini semua karena keadaan. Tapi hari ini kamu udah di sini pun itu udah menjadi langkah besar buat kamu. 1, 2, 3. Boleh gabung? Masuk aja deh. Kalian kenapa? Kenapa kalian bersedih? Tuh tanya aja sama teman-teman. Aku capek. Aku dibilangin sama teman-teman aku masih nyembah aliran sesat. Udah, nggak usah sedih. Itu kan udah kayak hal biasa sih buat kita. Kamu tahu nggak, dulu aku juga pernah pura-pura masuk agama lain cuma buat ikut lomba. Agak nyesek sih, tapi kalau dipikir-pikir ya udah. Iya betul, itu juga bukan salah kamu. Kita cuma bisa diam, milih antara jujur atau terima enggaknya. Ini kayaknya udah waktunya kita nggak sih buat ngomong, nunjukin ke seluruh dunia bahwa kita juga nggak salah. Aku cuma takut besok anak-anak di bawah generasi kita itu juga ngalamin hal yang sama kayak kita, dapat diskriminasi. Bisa betul. Kita hari ini harus mulai ngomong, tapi jujur, biar kita nggak diam aja kayak gini. Gimana? Boleh? Makasih ya. Aku udah gak sedih lagi kok. 3. Gimana kita mulai sekarang aja? Cukup kita aja, cukup kita jujur, terus kita hadir, cuma kita aja. Aku selalu ngerasa, kenapa sih aku dilahirin hadir di tengah-tengah keluarga yang aneh dan kepercayaan yang gak umum. Yang kamu tahu ya, tiap ngisi formulir pendaftaran, kamu tuh selalu bingung, agama apa sih yang harus aku isi? Saya cuma pengen ngilang aja dari dunia. Aku udah jadi guru kurang lebih 10 tahun. Tiap kali muridku bahas soal agama, aku jawabnya dengan nada gugup. Soalnya takut mereka ngejek. Tapi waktu sidang, aku diem. Tapi pengen bicara juga. Ini lembaran RPP, rencana pembelajaran yang dipalsukan, biar standar versi mereka. Aku penulis, tapi kalau nulis soal komunitas kita sendiri, aku takut salah kata, takut gak layak, takut orang-orang ini percaya nggak sih sama cerita yang kita punya, cerita yang ada. Ini pena yang pernah patah. Di saat aku nulis keluar warga di desa setempat, dan mereka pernah bilang
kita nih ada, tapi gak pernah dianggap gak ada. Terus aku harus jawab apa? Aku memang yang paling kuat di antara kalian, tapi karena aku sering merasa sendiri. Dulu sering diminta ikut agama mayoritas. Alasannya karena biar anakku bisa masuk SD negeri. Tapi setiap malam aku selalu minta maaf kepada leluhur karena merasa bersalah dan mengkhianati mereka. Please lihat ini, bunga yang sering aku taruh hari ini layu. Tapi layu juga berhenti retak dan proses. Luka kita harusnya nggak ditutupin, tapi buat pelajaran dan pengalaman hidup kita biar nggak ulangin lagi. Gitu. Suara kita cukup keras, kita tiap tetap kita lemah. Tapi karena kita sering disuruh diam. Wah, langitnya cantik ya. Iya, cantik dan luas. Kayak kita ya, beda-beda tapi tetap satu jiwa. Kita nyatuin perbedaan, bukan menerima perbedaan, tapi buat jalan bareng. Dulu suara kita kecil ya, ternyata kalau jalan bareng-bareng bisa jadi gema. Aku bersyukur deh bisa ketemu kalian semua. Aku juga, rasanya aku kayak jadi diri sendiri. Jadi kita nggak sembunyi-sembunyi lagi. Iya, kita jalan, bukan lari. Lihat deh, masa ada warga yang diusir dari kampungnya cuma gara-gara perbedaan agama aja. Masa tahun 2025 masih kayak gini aja? Katrok banget deh. Emang zaman itu udah berubah seiring berjalannya waktu, tapi cara berpikir orang tuh masih kuno. Mereka pikir perbedaan itu bahaya, padahal yang bahaya kalau kita selalu disuruh sama. Dan kalau kita cuma diem aja, sejarah itu cuma bisa nulis satu arah aja. Sedangkan kita nggak akan masuk di lembar buku. Makanya suara kalian penting biar anak cucu kita nggak hanya mewarisi budaya tetapi juga mendampingi. Kami bukan ancaman. Kami bagian dari bumi ini. Kami tidak menguasai, hanya ingin diakui. Iya, kita nggak bisa ngerubah dunia secara langsung, tapi kita bisa ngerubah secara kecil. Itu semua bermulai dari kita semua. Dari baru, berani ngomong, dan nggak pura-pura lagi. Karena di Indonesia bukan soal kota, tapi siapa yang boleh bicara. Dan dari semua luka ini, semoga besok ada yang sembuh, meskipun cuma sedikit. Wawasan Nusantara memperkuat identitas kolektif. Ia membuat kita merasa menjadi bagian dari Indonesia bukan hanya karena tempat lahir, tapi karena nilai, budaya, dan semangat persatuan. Wawasan Nusantara mengajarkan bahwa setiap warga, entah dari pusat hingga pelosok, punya peran dalam pembangunan dan kesejahteraan bersama. Nilai-nilai ini membantu generasi muda berbentuk identitas nasional, menanamkan rasa cinta tanah air, toleransi, dan tanggung jawab sosial sejak dini. Satu kesatuan wilayah, budaya, dan jiwa, salah satu wujud nyata dari kekayaan budaya Nusantara, Sunda Wiwitan. Mari kita menghayati, kemudian kita amalkan, dan juga kita wariskan wawasan Nusantara dari hati ke hati,